Sediakan bagiku, Bapa, Engkau sungguh baik.
surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun.
tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami datang pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kami berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ini setiap kami percaya Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau ibadah pertama tadi saya sampaikan firman Tuhan, itu bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan Yesus. Yang kedua, ibadah kedua saya sampaikan adalah seperti apa pribadi seorang hamba Tuhan. Nah, kalau kita mengerti semuanya itu, maka kita akan menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan layak di mata Tuhan. Maka sore ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Itu panggilan Tuhan. Nah, sebelum ambil dulu sedikit PowerPoint. Nah, sebelum kita masuk kepada PowerPoint kita, maka mari kita baca dulu firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16, silakan kita baca dulu, bukakan dulu firman-Nya. Ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita ini kita bersyukur bahwa kita boleh percaya. Kalau kita boleh mengenal Tuhan dan kita boleh hidup di dalam Tuhan. Di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus bilang gini, kalau seorang tidak dipilih oleh Bapa, kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa, maka dia tidak bisa akan mengenal Tuhan. Maka jangan kita heran bahwa banyak orang tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan orang yang dipilih. Maka jadi kita bersyukur bahwa kita memiliki panggilan Tuhan. Dipilih oleh Tuhan dan dipilih untuk apa? Berbuah. Mari kita masuk kepada PowerPoint kita, yaitu apa yang dimaksud dengan panggilan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang panggilan Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan yang memilih kita. Ya. Paulus, seorang penganiaya jemaat,
tapi dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk untuk menjadi hambanya. Nanti kita akan sampai ke situ. Nah, kita akan lihat dulu ada beberapa jenis panggilan Tuhan. Ya. Kenapa tidak bergerak? Ya, coba naik dia. Iya, ini. Panggilan umum. Itu panggilan umum itu adalah semua orang dipanggil untuk next ya, berikutnya ya. Ya. Pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana Tuhan itu menghendaki semua manusia itu diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Ini panggilan umum. Next, berikutnya lagi, ya kan? Yang kedua, panggilan umum itu adalah, tadi saya katakan bahwa untuk percaya. Kedua, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Yohanes pasal yang 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya di dalam namanya. Tadi pagi saya sampaikan di dalam ibadah kedua bahwa panggilan Allah menjadi anak-anak Allah yaitu supaya kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tapi panggilan Allah untuk menjadi hamba itu sikap hidup kita, gaya hidup kita dan karakter hidup kita. Nah, oleh karena itu semua orang dipanggil. Kenapa? Karena Allah mengasihi semua orang. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Dia. Hati Allah menginginkan semua manusia itu bertobat, semua manusia itu diselamatkan, semua manusia itu percaya kepadanya. Oleh karena itu panggilan yang pertama adalah Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan menerima hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Next, buka ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku ini dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Itu panggilan yang pertama. Ini kita pelajari kembali. Dan kepada jemaat yang di rumah dan juga siapa saja yang mendengarkan firman itu, bahwa semua orang dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepadanya, untuk diselamatkan, untuk dibebaskan daripada semua dosa-dosa. Jalannya adalah terima Yesus Kristus. Supaya kita apa? Menerima hidup yang kekal. Nah, berikutnya menjadi murid. Itu panggilan umum. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Next, buka dia. Ya. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dikatakan Tuhan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tadi siang kita ada membaptis jemaat juga. Dan Tuhan memanggil kita tidak hanya untuk percaya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Apa artinya murid? Mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, taat
kepada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi taat? Itu kalau kita mempelajari firman-Nya. Kalau kita bisa mengerti firman-Nya dan hidup di dalam firman-Nya. Maka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 78 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi panggilan menjadi murid, panggilan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, panggilan untuk diselamatkan. Maka mau tidak mau kita harus belajar dari firman Tuhan. Yang berikutnya, kembali kita menjadi umat yang layak. Nah, tadi pagi saya sampaikan bahwa ada 3 jenis orang Kristen. Jenis yang pertama adalah orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Dia sudah menjadi Kristen, tapi kalau kita tanya, kalau nanti datang Tuhan Yesus dibawa ke surga enggak? Gimana ya? Bingung dia. Entahlah. Dan jarang ke gereja. Dan yang kedua, dia tidak merasa bersalah kalau berbuat dosa. Dia senyum. Dan dia menganggap bahwa kalau berbuat dosa itu atau dusta dan segala macamnya, itu adalah permainan hidup atau gaya hidup atau kesukaan hidup. Ini adalah orang Kristen tanpa pertobatan. Namanya Kristen tapi tidak bertobat. Ya. Yang kedua adalah Kristen yang lahir baru. Kristen halaman. Dia sudah percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Sudah dibaptis, tapi tidak mau menjadi murid. Cukup sekali seminggu saja ke gereja. Berdoa pun jarang, beribadah pun jarang. Terkadang-kadang jarang ke gereja. Nah, kekristenan seperti ini, kalau ada goncangan, ada masalah, ada pencobaan, gampang jatuh dan gampang mundur. Dan gampang putus asa. Dan kekristenan yang ketiga adalah Kristen murid. Hidup di dalam firman, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Dan mengalami hidup bersama dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Orang Kristen yang seperti ini, ada goncangan apapun, ada pencobaan apapun, dia tetap tahan. Nah, orang yang seperti inilah pada waktu nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka dia diangkat. Kita tahu bahwa Tuhan memberi satu perumpamaan tentang 10 anak darah. 5 anak darah yang bijaksana mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dan hidup di dalam firman Tuhan. Orang yang seperti ini kalau datang nanti Tuhan Yesus, maka dia akan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Kekristenan yang kedua, mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, menganggap sepele. Sama seperti 5 anak darah yang bodoh itu, sama-sama menantikan mempelai, tapi kemudian lalai mengisi minyak pelitanya. Dan ketika mempelai datang, maka apa yang terjadi? Pelitanya padam dan dia kelabakan. Orang Kristen seperti ini adalah seperti saya katakan tadi, itu orang Kristen halaman yang lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus, cukup sampai di situ saja, tidak mau menjadi murid. Inilah panggilan umum yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Lalu kita akan masuk kepada panggilan khusus. Tapi kita nyanyi satu lagu dulu. Bikin satu lagu. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang
Nah, berikutnya adalah panggilan khusus. Tadi mari kita belajar dari Simon Petrus. Ya, Simon Petrus dipanggil oleh Tuhan menjadi murid. Ya, ada panggilan khusus bagi dia. Mari kita baca firman Tuhan. Kita masuk ke PowerPoint tadi juga boleh. Ya, coba masuk ke PowerPoint kita tadi, bisa masuk. Ya. Berikutnya next. Berikutnya lagi. Panggilan khusus, ini dia ya. Terus, yaitu untuk melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Mari kita beri contoh 2 saja, itu next. Ya. Panggilan Petrus, next. Yohanes 21 ayat 15. Kita baca Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa Simon Petrus? Simon Petrus adalah seorang nelayan, menjala ikan. Kalau kita nanti baca di dalam Lukas pasal yang 5, mulai ayat yang ke-1. Malam itu dia gagal. Tapi Tuhan bilang begini, Petrus, bolehkah aku menumpang di perahumu untuk memberitakan firman? Dia katakan, silakan Tuhan. Dan setelah lama Tuhan Yesus mengajar dari atas perahu, maka Yesus mengerti apa yang dialami oleh Simon Petrus, di mana malam itu dia gagal. Gagal menangkap ikan dan sedikit galau dia karena enggak dapat apa-apa. Tuhan bilang begini, sekarang Petrus ayo tolakkan perahumu ke dalam, lebih dalam lagi, dan tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Petrus bilang apa? Guru, telah sepanjang malam kami menangkap ikan di sini tapi tidak ada dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku lakukan juga. Inilah ciri orang yang mendapat panggilan khusus. Taat, walau tidak mengerti. Walau terkadang berat, walau terkadang menyakitkan. Itu ciri dia. Dan ketika dia tebarkan jalannya, apa yang terjadi? Dia menangkap ikan banyak. Lalu dia bilang begini, Guru tinggalkan aku karena aku orang berdosa. Tapi Yesus berkata, jangan takut, mulai hari ini aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Dan sejak itu Petrus meninggalkan segala sesuatu dan dia mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan. Tapi Tuhan belum berikan panggilan khusus, masih mengikut dia terus. Dan kemudian setelah Tuhan ditangkap dan disalibkan, kita tahu bahwa Petrus itu menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Tapi kemudian setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bertemu dengan rasul-rasul. Dan kemudian di tepi danau Galilea. Ketika itu Petrus dan kawan-kawannya kembali mencoba untuk menangkap ikan, kembali kepada hidupnya yang lama. Lalu malam itu mereka juga gagal. Nah, seringkali kalau Tuhan mau memberikan kita panggilan khusus, dia ingatkan kembali kasih mula-mula, panggilan yang mula-mula. Kemudian ketika pagi mereka tidak dapat apa-apa, maka Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai. Tuhan bilang begini, hai anak-anak, adakah sama kalian lauk pauk? Tidak ada. Tuhan bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan, maka engkau akan mendapat ikan banyak. Dan ketika mereka taat, nah ini lagi, orang yang memiliki panggilan khusus itu, ciri-cirinya adalah orang yang taat. Dia udah mengerti bahwa tidak ada ikan di situ. Tapi dia lempar juga, dan ketika dia dapat ikan banyak, baru mereka mengerti, itu Tuhan. Lalu mereka ke darat. Dan ketika mereka di darat, Tuhan sediakan makanan semuanya. Lalu Tuhan bilang sama Petrus, karena Petrus kan sempat menyangkal Tuhan.
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala-galanya? Orang yang memiliki panggilan khusus itu, dia harus menyerahkan hidupnya, dia harus menyerahkan hatinya kepada Tuhan, harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Petrus bilang apa? Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. Kemudian Tuhan Yesus bertanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Dan dia menjawab, engkau tahu Tuhan aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Baru Petrus bilang begini, Tuhan kau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal 21, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus kepada dia. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18. Mari kita baca. Keluar dulu dari sini. Ya, saya saja yang baca ya. Yohanes pasal 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kita tahu bahwa Petrus itu di akhir hidupnya, kalau di masa awal-awal pelayanannya luar biasa dia memberitakan Injil. Petrus dipanggil sebagai rasul khusus untuk orang Yahudi. Kemudian di masa tuanya dia dibawa ke Roma. Dan dia memberitakan Injil di Roma. Dan ditangkap oleh Kaisar Roma. Dan dia dihukum mati. Ya. Pada mulanya dia lari. Melarikan diri daripada hukuman mati. Kemudian Tuhan bilang begini, kenapa engkau melarikan diri dari panggilanku? Kemudian datang kembali dia ke Roma dan ditangkap. Dan dia dihukum mati, hukumannya disalibkan seperti Tuhan Yesus. Namun dia bilang begini, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Biarlah aku disalibkan kepalaku ke bawah, kakiku ke atas. Dan dikabulkan apa yang dia minta. Dan waktu dia disalibkan itu dia tidak cepat mati. Maka ketika murid-muridnya datang, itulah kejamnya Kaisar ketika itu. Dia panggil murid-muridnya semuanya, anak pengikut-pengikutnya. Lihat gurumu, lihat rasulmu. Aku sudah hukum mati, lihatlah. Dan kemudian dari kayu salib itu, dia menguatkan mereka. Jangan kalian tangisi saya, sebab sebentar lagi saya sudah akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya akan sudah masuk ke rumah Bapa bersama dengan dia selama-lamanya. Kelak pun kalian akan juga sampai kepada rumah Bapa seperti aku ini. Dan dengan demikian semua jemaat Tuhan dikuatkan oleh dia. Siapa yang sanggup seperti itu? Orang yang dipanggil khusus. Maka orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus, dia memiliki komitmen, dia memiliki hati, dia memiliki kesungguhan daripada Tuhan. Maka dari gaya hidup pelayanan kita sudah mengerti, oh ini dipanggil khusus apa tidak. Sebagai seorang gembala, pembina, saya bisa mengerti, oh ini bisa dipanggil, ini bisa dipakai, ini bisa tidak. Perhatikan Petrus ya. Yang kedua, mari kita lihat lagi Rasul Paulus. Ya. Buka lagi PowerPoint kita. Coba baca ayat berikutnya. Bisa kita. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Mengelilingi dia,
Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Berikutnya. Habis. Ya. Kisah berapa tadi? Kisah, coba buka kembali PowerPoint-nya tadi. Kisah 9, ayat 4 enggak ada, ke bawah enggak ada. Kisah 9, ya, ayat yang ke-4 sekarang saya baca ya. Kita keluar aja dari PowerPoint, kita masuk ke Alkitab, ya. Ayat yang ke-4 sudah dapat, ya. Nah, Paulus dipanggil oleh Tuhan, ayat 4. Tadi dalam perjalanannya ke Damsyik, yang ayat tadi kan, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini dia masuk 4. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Paul, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Dan selanjutnya mari kita baca ayat yang ke-10. Ayat ke-10. Ya. Kisah 9 ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihatnya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Perhatikan ayat 16. Apa dikatakan ayat 16? Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan, ini kita berbicara tentang panggilan khusus ya. Maka dia bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Dan kemudian matanya menjadi buta. Lalu dia berjalan ke Damsyik 3 hari 3 malam tidak makan. Maka Tuhan bilang kepada Ananias, seorang nabi Tuhan di sana, Ananias, kamu pergi ke jalan lurus, cari di sana namanya Saulus. Kamu tompangkan tangan dan urapi dan baptis dia. Apa kata Ananias? Betapa banyaknya kejahatan yang dia lakukan untuk membunuh orang percaya Tuhan. Aku takut Tuhan, demikianlah bahasa biasanya. Tapi Tuhan bilang begini, jangan takut, aku yang menyuruhmu. Dan kemudian dia tompangkan tangan atas Paulus. Dan Tuhan berkata kepada Ananias, aku sendiri akan memanggil dia dan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang akan dia alami mengikut aku. Maka jangan heran kalau Paulus itu dipanggil oleh Tuhan. Kemana dia memberitakan Tuhan? Selalu ditentang. Selalu ditentang. Tapi herannya dia memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi ketika itu. Segala suku bangsa yang ada ketika itu di Asia dan di Eropa, umumnya dia sudah injili semuanya. Dan kemudian di akhir daripada hidupnya, dia ditangkap dan dibawa ke Roma. Dan kemudian dihukum mati dengan hukum apa? Pancung.
Itulah panggilan khusus tadi. Orang yang dipanggil secara khusus menjadi saksi Tuhan. Tapi kita perhatikan siapa Rasul Paulus. Dia banyak menulis firman Tuhan mulai dari Kisah Rasul, surat-surat Paulus, Roma, 1 Korintus, apalagi Efesus, Filipi, semua ditulis oleh dia. Dan memang orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, maka dia akan bentuk habis-habisan, dia akan bentuk seturut dengan kehendaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapa saja yang dengarkan firman ini. Kalau tadi saya katakan bahwa pertama adalah panggilan umum. Itu panggilan kepada kita semua untuk percaya kepadanya. Panggilan kepada kita semua menjadi murid Tuhan. Panggilan kepada kita semua menjadi umat yang layak masuk kerajaan surga. Tapi ada orang yang dipanggil secara khusus untuk tugas-tugas tertentu. Tuhan suruh saya untuk sampaikan kebenaran firman ini. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada banyak orang tentang firman Tuhan ini. Amin. Tapi saya mau katakan tadi, Petrus yang dipanggil itu, dia sungguh-sungguh. Dia berani meninggalkan segala sesuatu. Dan dia taat. Dan dia mengikut Tuhan tidak main-main. Panggilan itu kita respon. Raja apa nih? Raja sebelum Raja Daud, raja apa namanya? Saul. Raja Saul dipanggil oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan menjadi raja orang Israel. Tapi dia sia-siakan panggilan. Betul kan? Dia main-main dengan panggilan, hilang, hidupnya binasa, keluarganya binasa. Maka kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah melayani Tuhan, jangan main-main. Kalau kita main-main belajar dari Saulus, hidupnya binasa. Sama keturunannya binasa semuanya. Kenapa? Karena main-main dengan panggilan Tuhan. Sama dengan juga Imam Eli yang melayani di rumah Tuhan. Tapi main-main, anaknya main-main dengan rumah Tuhan. Main-main dengan panggilan Tuhan. Main-main dengan persembahan. Hidupnya binasa. Amin ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita yang hadir di sini dan juga kita yang melayani Tuhan, mari renungkan firman Tuhan ini. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri sini ibadah kita. Yuk kita bangkit berdiri.